Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian yang berada di Masjid Baitul Haq ini maupun yang sedang menyaksikan di luar Masjid Baitul Haq melalui streaming Zoom. Pertama kali mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Cuaca hujan, kita masih menyempatkan hadir untuk memenuhi panggilan Allah, sholat maghrib berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Kita bersyukur dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang memenuhi panggilannya, sholat maghrib berjamaah walaupun hujan deras, sebagian juga banjir. Dan kita bersyukur juga disabarkan oleh Allah untuk duduk sebentar, mendengarkan ayat Allah dan hadis Nabi dibaca. Ini adalah satu keberuntungan yang sangat besar hadirin sekalian, yaitu bagian daripada hidayah, nikmat Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Duduknya kita untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk belajar dinul Islam, ini pahalanya lebih besar dibandingkan kita ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena dengan thalabul ilm kita faham Islam berdasarkan ilmu. Kalau orang hanya sekedar beramal tanpa belajar, maka bisa jadi amalnya ditolak kalau tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka ditolak oleh Allah. Maka kita jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah. Khatib Jumat selalu menganjurkan atau mengajak dirinya dan para jamaah untuk meningkatkan takwa. Artinya apa para jamaah? Setiap saat itu kita harus upgrade iman kita, ketaatan kita kepada Allah. Karena setan itu setiap saat juga ganggu kita. 24 jam dia terus merongrong tauhid kita ini supaya berbuat syirik, supaya bermaksiat kepada Allah. Maka disinilah pentingnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan. Saya di sini mengingatkan diri saya dan juga mengajak para jamaah untuk mau ingat ya dengan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang Amul Husni dan Isra wal Mi'raj. Amul Husni wal Isra wal Mi'raj. Tahun duka cita, tahun kesedihan dan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun biasanya orang menyampaikan materi ini
pada tanggal 27 Rajab, ya. Sekarang masih tanggal 22 Rajab, 5 hari lagi. Tapi tidak mengapa, ini nanti sebagai tambahan referensi, insya Allah nanti dilengkapi oleh Ustadz atau kiai yang lain yang mengisi di tempat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita bicara Isra wal Mi'raj, erat kaitannya dengan Amul Husni. Kenapa kok kita berbicara tentang tahun kesedihan? Wong sedih kok diingat-ingat. Ya, sedih itu lupakan. Terus kita menatap masa depan. Tidak begitu para jamaah. Kalau sampean berkendara kepengen selamat itu, mbok ya sekali-kali lihat spion. Maksudnya lihat belakang. Jangan lihat depan terus. Kalau mau kepengen nyalip, ingin cepat lihat depan sama lihat belakang. Barangkali ada juga yang mau nyalip. Kan gitu. Kita menengok sejarah Rasulullah SAW itu mau menjadi muslim yang cepat beramal. Kenapa sih kok saya harus sholat? Kenapa sih saya kok harus sabar menghadapi tantangan, rintangan di dalam memperjuangkan Islam? Nah, umumnya orang belajar sejarah itu, mendengar kisah Isra wal Mi'raj itu, wah hebat, Rasulullah terbang ke langit ke-7, ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan seterusnya. Ya, kita nanti mari kita belajar sama-sama mengambil hikmahnya. Kita belajar sejarah bukan untuk belajar mengingat-ingat tahunnya, tanggalnya, kan itu. Tapi pelajaran apa yang bisa kita petik dari sejarah, terutama sejarah manusia mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Orang membawa Islam itu kapan saja, di mana saja, karena Islam itu al-haq, mesti oleh Allah diberi pasangannya. Maksudnya tandingannya, musuhnya, al-batil. Jadi kalau kita itu di jalan yang benar, pasti oleh Allah akan diberi musuh. Ya, di jalan batil. Ringkasnya musuh itu yang bernama syaitan. Nah, syaitan itu dalam bentuk jin dan manusia. Nah, begitu pula ketika Rasulullah SAW berjuang menegakkan Islam. Pertama kali musuh itu dari orang terdekatnya, yaitu pamannya Abu Jahal CS. Begitu pula Allah menolong Rasulullah SAW dengan manusia yang unik. Saya bilang unik kenapa? Dia ini orang terdekat Rasulullah SAW. Tetapi sampai mati tidak masuk Islam, Pak. Membela Rasulullah. Siapa, Pak? Nah, Abu Thalib. Maka ini ada kaitannya dengan Amul Husni. 3 tahun Rasulullah SAW dan Bani Hashim, suku Quraisy itu banyak. Ya, kemudian Arab itu banyak. Yang diboikot itu adalah keluarga Nabi SAW. Selama 3 tahun orang dari luar ketika bawa dagangan ke Mekah tidak boleh menjual kepada Rasulullah dan keluarganya. Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, nggak boleh dagang dengan mereka. Walaupun mereka bukan Islam. Akhirnya mereka pun rame-rame mendukung Nabi SAW. Dan di balik itu mereka pun bertransaksi karena sama-sama Quraisy kasihan. Ya, jadi 3 tahun diboikot, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli dari keluarga Nabi SAW. Termasuk Abu Thalib juga ikut-ikutan. Tidak boleh menjual kepada Abu Thalib, juga tidak boleh membeli barang dari Abu Thalib. Sampai jatuh sakit Abu Thalib. Ingat bahwa Abu Thalib pendukung dakwah Rasulullah dari sisi politis. Nah, ini pentingnya, Pak. Bisa kita ambil hikmahnya itu. Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja, ambil hikmah dari kisah ini. Langsung kita simpulkan di awal dulu.
Kita ambil hikmahnya bahwa dakwah itu perlu dukungan politik. Ini yang dicontohkan Nabi, yaitu dari Abu Thalib. Perlu dukungan finansial, yaitu dari istrinya Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah mau menikahi Khadijah. Sebelumnya juga sudah beliau ini menjadi rekanan bisnisnya. Yang punya modal, yang punya barang itu Khadijah. Kemudian yang menjualkan Nabi SAW. Apa istilahnya, Pak? Sekarang salesnya atau reseller gitu ya. Jadi beliau yang pulaan dari Khadijah kemudian dijualkan. Laris. Akhirnya Khadijah yang tertarik, bukan Nabi. Khadijah yang melamar kepada Nabi, diterima sama Nabi dan menikah. Di antara pertimbangannya adalah Khadijah ini, kenapa Rasulullah mau menikah Khadijah? Yaitu Khadijah sebagai orang yang kaya, Rasulullah juga kaya karena berbisnis tadi itu. Jadi maharnya ketika menikahi Khadijah itu 100 ekor unta. Apa itu, Pak? Kan ini sejarah diplesetkan sama orientalis barat bahwa Muhammad itu pemuda miskin nebeng menikah dengan janda kaya. Rasulullah itu suami yang ketiga, Bu. Jadi kalau ada ibu-ibu, Rasulullah itu suami yang ketiga dari Khadijah. Ditinggal meninggal dunia suami dua-duanya, suaminya Khadijah. Jadi Rasulullah sudah kaya, maharnya saja diberikan oleh Rasulullah kepada Khadijah 100 ekor unta. Kalau sapi itu harganya 20 juta itu sudah bagus. 2 kali lipatnya unta itu, 40 juta. Kalau 100 ekor unta, 4 miliar maharnya. Pemuda zaman sekarang ada enggak Pak gitu menikah? Ya, karena dinikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah bin Fulan dengan mas kawin atau mahar 100 ekor unta alias 4 miliar rupiah. Ada enggak kira-kira? Yang paling sering saya dengar itu dengan seperangkat alat sholat. Ngepe aneh wong seperangkat alat sholat cek murah. Mahar itu harusnya fulus. Sebagai bukti tanda saya laki-laki tanggung jawab ngopeni menafkahi, begitu, bukan seperangkat alat sholat. Kalau memang betul-betul miskin tidak ada cincin besi pun tidak apa-apa. Pokoknya ada nilai fulus. Nah gitu. Kembali kepada Nabi tadi. Jadi dukungan ekonomi dari Khadijah sampai meninggal dunia Khadijah. Nah ini Abu Thalib dukungan politiknya. 3 tahun diboikot sampai Rasulullah dan keluarganya itu makan daun-daunan. Maaf, kotorannya ini sampai keluar seperti kotoran binatang. Karena makan daun-daun. Diboikot, tidak boleh dagang, tidak boleh jual beli. Tidak boleh menikah, dinikahkan dengan keluarga dari Quraisy ini. Kemudian setelah 3 tahun, saat itu usianya Abu Thalib 80 tahun. Sakit-sakitan. Abu Jahal CS, termasuk Umayyah bin Khalaf, Rabi'ah bin Utbah, itu dia 5 orang. Dan masing-masing 5 bawa 10 orang. Jadi banyak orang pergi ke rumahnya Abu Thalib ini. Rombongan, digeruduk, kalau Surabaya ini digeruduk, Pak, diluruk. Kenapa? Karena mereka juga jaga image. Jangan sampai Abu Thalib ini kita dicela oleh orang Arab gara-gara kita memboikot Abu Thalib, lalu kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Sudah sakit-sakitan mau mati ini Abu Thalib. Akhirnya didatangi, dirayu supaya Nabi SAW itu mau berdamai dalam tanda kutip dengan mereka kaum kafir Quraisy ini, orang musyrikin Quraisy. Wahai Abu Thalib, begini saja, ya, kita sehari ikut, setahun ini ikut agama Muhammad.
tahun depan Muhammad ikut agama kami. Ya apa kayak gitu. Damelah sudah. Ini kan milik kita bersama Mekah ini. Supaya kita tidak gegeran terus. Kita ini nanti jadi bisa perang saudara. Ya kita jaga stabilitas keamanan. Sudah kita tidak boikot kamu, tapi permintaan kami sebagai tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang lama di sini, sesepuh-sesepuh ini, Muhammad tidak apa-apa, bawa ajaran baru. Tapi ajaran nenek moyang kita ini kita lestarikan dong. Ya, dia Muhammad harus hormati, ikut ritual kita setahun. Tahun depannya kita ikut ritual yang Muhammad ajarkan. Kalau sudah begitu, maunya Muhammad apa saja kita beri. Kepengen jadi raja, oke, nggak usah pilpres, ya, langsung kita nubatkan jadi raja. Secara aklamasi kita pilih dia jadi raja. Kepengen jadi orang paling kaya, kita kumpulkan semua harta. Nggak apa-apa, kita kumpulkan emas, perak, dinar, dirham. Kita nubatkan dia sebagai konglomerat terkaya di Mekah. Atau kalau dia kepingin menikahi gadis-gadis muda, ya BE mbok menawa dia kecewa dengan istrinya itu, dia umur 25 nikah dengan janda tua, ya mungkin dia kepingin ngerasain perawan, mungkin gitu dalam tanda kutip, ya dia kepingin nikah dengan gadis, mau berapa saja silakan. Itu tawaran menggiurkan dari Abu Thalib CS kepada Nabi SAW di depan Abu Thalib, pamannya. Selama Abu Thalib ini masih hidup, Rasulullah tidak diperangi para jamaah. Karena masih sungkan, ada dukungan politik. Nah, begitu dipanggil, ya selesai ini pulang, dipanggil keponakannya, yaitu Nabi Muhammad dipanggil oleh Abu Thalib. Apa yang dibicarakan oleh Abu Jahal CS itu disampaikan. Rasulullah tetap berpegang teguh, berprinsip. Wahai paman, andaikan mereka meletakkan matahari di sebelah tangan kanan saya, bulan di sebelah tangan kiri saya disuruh berhenti berdakwah. Jangankan kok jadi raja, punya istri cantik, punya harta. Matahari kau letakkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri. Saya tidak mau berhenti menerangkan Islam, mendakwahkan Islam. Sampai Islam menang atau saya mati di jalan Allah ini. Nah, begitu para jamaah. Padahal minoritas. Inilah pentingnya istiqomah. Dalam keadaan apapun jangan kompromi dengan kemusyrikan. Padahal kalau mau bermudahana itu main mata gitu loh. Ya main mata. Kompromi sedikit lah. Gitu. Tidak meninggalkan Islam sama sekali enggak. Wong setahun ikut Quraisy, setahun Islam kok. Gitu loh, tidak meninggalkan Islam. Kalau dipikir secara politis kan menguntungkan ini. Wah, saya jadi raja, nanti saya bikin aturan semua harus Islam. Kan harusnya begitu, bisa kan? Tapi Rasulullah diutus oleh Allah itu bukan untuk jadi raja. Untuk dakwah, untuk mengajak orang ke jalan Allah dengan metode basyiron wa nadhira. Memberi kabar gembira dengan memberikan surga, mengiming-imingi surga. Dan nadir mengancam, menakut-nakuti orang dengan neraka. Nah, itu metode dakwah. Jadi bukan pengen jadi raja, bukan. Jadi salah tujuan orang sekarang berdakwah supaya jadi raja, penguasa itu bukan tujuan. Itu hanya sebagai sarana pendukung. Seperti Rasulullah memanfaatkan pamannya Abu Thalib. Politik itu dipakai untuk mendukung dakwah Islam. Menjadi ekonom atau pengusaha, nah, itu penting untuk mendukung dakwah Islam. Tapi menjadi pebisnis bukan tujuan. Ya, bukan tujuan utama, itu sarana sebagai alat saja. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Setelah itu kejadiannya Abu Thalib wafat. Jadi selesai diboikot. Selesai 6 bulan kemudian Abu Thalib meninggal dunia. Sebelum meninggal dipepet terus sama Abu Jahal dan konco-konconya. Nabi juga mentalkinkan, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. 1 kali saja. Nanti saya akan bela kamu di hadapan Allah. Diam. Ngelirik Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal bilang, wahai Abu Thalib, apakah kamu membenci agamamu, agama nenek moyangmu Abdul Muthalib? Diam. Abu Thalib tidak merespon. Sampai meninggal dunia, Rasulullah pun kecewa. Berlinangan air mata. Ditegur oleh Allah dalam surat Qasas 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah. Walaupun orang itu yang paling berjasa, paling kamu cintai, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah. Nah, ini pelajaran bagi kita para jamaah. Kita ini bukan pamannya Nabi jelas, apalagi bapaknya Nabi. Ya, keturunan Nabi saja, iya mungkin ya, Nabi Adam, Pak ya, Nabi Adam ya, turunan Nabi Adam jelas ya. Tapi Nabi Muhammad belum tentu, apalagi orang yang tidak mengakui dari jalur ibu, ya, harus dari Al Hasan, ya, kemudian sampai ke bawah itu harus laki-laki semua, bapak-bapaknya, nah begitu. Kan ada yang punya anak perempuan berarti putus, tidak ada, berarti ini bukan turunan Nabi. Jadi para habaib yang diberi gelar Habib, dapat sertifikat dari Alawiyin itu kalau diurut bapak semua, bin, tidak ada itu. Sampai kepada Hasan atau kepada Husain, nah terus kepada Fatimah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kita yang bukan turunan Nabi para jamaah, kita bersyukur sekali dipilih oleh Allah jadi orang Islam. Ini yang mendoakan Nabi loh. Yang ngajari Nabi, yang ceramah Nabi langsung face to face, 4 mata. Tapi Allah tidak memberi hidayah. Lalu Nabi mendoakan supaya diampunkan. Maka nalin Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Di dalam surat Taubah ayat 113 Rasulullah ditegur. Jadi 2 ayat teguran kepada Rasulullah tentang perbuatan beliau yang salah, yang keliru, yaitu memintakan ampun kepada Abu Thalib ini yang meninggal dunia. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman mendoakan kepada Allah supaya orang musyrik yang mati ini supaya diampuni oleh Allah. Tidak patut, tidak boleh orang beriman, Nabi dan orang beriman berbuat seperti itu. Tidak boleh mendoakan supaya orang musyrik ini diampuni sama Allah, tidak boleh. Walaupun orang musyrik yang meninggal dunia itu adalah orang terdekatnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itulah dakwah para jamaah. Kita masih hidup berusaha mendakwai terus. Itu untuk apa sih? Supaya kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Perkara berhasil atau gagal, orang itu mati dalam keadaan musyrik atau mati dalam keadaan Islam, itu kita sudah lepas tanggung jawab. Tetapi ketika kita tidak pernah mendakwahi, sungkan mas kok, sungkan bapak, aku anak, sungkan morotuwo, nah, nggak boleh. Paling tidak pernah kita menasihati. Maka kita lepas tanggung jawab. Hidayah di tangan Allah, ya kan? Tugas kita menyampaikan dengan cara yang santun, yang benar. Nah, itu tadi. Dan tidak
mengorbankan prinsip, tidak. Tetap berprinsip tapi dengan santun seperti cara Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita para jamaah, Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari kemudian, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, meninggal dunia, terpukul Rasulullah SAW. Hilang dukungan politik, hilang dukungan ekonomi. Ketika Khadijah ini meninggal dunia, sudah habis hartanya. Bahkan untuk kain kafannya ini sudah disiapkan banyak tambalannya. Fatimah, anak dari Khadijah ini, ya, yang dari Rasulullah, dia usul kepada Khadijah, bagaimana kalau ibu ini minta kepada Nabi salah satu jubah Nabi nanti dipakai sebagai kain kafan. Apa jawabannya, Bu, sebagai wanita soleh? Saya, wahai anakku, sungguh sangat malu. Saya minta kepada suamiku Rasulullah SAW. Saya malu kalau saya disuruh minta, saya malu. Ada enggak wanita zaman sekarang seperti itu, malu minta kepada suaminya? Padahal Khadijah itu kaya raya, begitu masuk Islam, hartanya semua dipakai berjuang di jalan Allah. Sampai kain kafannya saja sudah disiapkan tambalan itu. Itu hartanya habis dipakai Rasulullah untuk berdakwah. Itu malu minta kepada suami. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Khadijah meninggal dunia. Ini nanti kelak beliau ini senantiasa dikenang Rasul. Walaupun janda, ya, kecintaan beliau kepada Khadijah tidak tergantikan dengan istri-istri yang lain. Jadi kalau Rasulullah itu dituduh sebagai maaf ya, maniak seks oleh mereka orientalis barat karena menikahi wanita-wanita, lihat siapa yang diperistri Rasulullah itu rata-rata janda tua, sudah bawa anak. Cuma satu yang perawan, Aisyah radhiyallahu anha, itu pun tidak punya anak dari Aisyah radhiyallahu anha. Hanya satu istrinya yang punya anak, yaitu Khadijah. Maka di kemudian hari Rasulullah itu sering termenung, kemudian mengingat-ingat dan ya kalau cara Surabaya itu keperucut omong, memuji Khadijah. Marah itu Aisyah. Nah, sebut-sebut orang yang sudah meninggal. Cemburu. Padahal orangnya sudah meninggal, cemburu. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, Khadijah itu tidak bisa tergantikan. Lu kok bisa begitu? Iya. Pertama, ada 4 alasan saya itu. Pertama, ketika semua orang tidak beriman, dia orang nomor 1 yang beriman. Yang masuk Islam pertama, Khadijah. Istrinya. Ini dakwah para jamaah. Kalau kita ini benar, ya, kenal Islam dengan benar, maka yang pertama kita dakwahi, istilahnya hijrah gitu ya. Itu digoreng. Jangan sampai kita itu jalan tidak setel. Situ ngalor, situ ngidul. Iya kan? Dijak pengajian, ngejak ngelencer. Ya, susah Pak membangun rumah tangga seperti itu. Maka ini bukan gurui, ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Ketika beliau sendirian di dalam Islam, istrinya yang pertama masuk Islam, beriman. Yang kedua, ketika semua tidak percaya omongannya, bahkan menuduh Rasulullah pendusta, padahal sebelumnya diberi gelar Al-Amin, orang pertama kali yang membenarkan omongan saya itu adalah Khadijah, istri saya. Yang ketiga, ketika semua orang memusuhi, justru dia yang membela saya. Ketika semua orang tidak mau membantu secara finansial, dia keluarkan semua hartanya. Siapa yang bisa menandingi Khadijah? Kamu, Aisyah? Tidak bisa. Nah, tentu bukan mengecilkan Aisyah radhiyallahu anha. Jangan seperti Syiah. Syiah itu tidak adil. Menjunjung tinggi Khadijah, menjatuhkan Aisyah, menjatuhkan Hafsah, tidak begitu. Ya.
Mereka semua istri Nabi, ibu kita. Ada kelebihannya semua. Masing-masing ada kelebihan. Cuma memang Khadijah ini wanita yang paling atau istri yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan ketika beliau ini Khadijah radhiyallahu anha ini meninggal dunia, Rasulullah mengalami kesedihan yang amat sangat. Maka Rasulullah SAW di suatu malam, ya, singkat cerita, itulah yang disebut Amul Husni. Amul Husni itu pada tahun 10 kenabian. Jadi setelah Rasulullah diangkat, durasi diangkat jadi Nabi dan Rasul, diangkat jadi Nabi itu ditandai dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ditandai ketika beliau dijadikan Rasul itu ditandai dengan surat Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'andzir dan seterusnya. Nah, itu jaraknya 10 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memberikan informasi kepada kita dalam surat Bani Israel atau biasa disebut surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, subhanallah. Pak, kalau panjenengan ibu-ibu juga melihat sesuatu yang menakjubkan, yang indah, mengucapkan apa, Pak? Subhanallah. Nah, disinilah banyak yang keliru. Ya. Kalau sesuatu yang indah, kita itu mengucapkan Masya Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Masya Allah, indahnya. Nah, begitu. Melihat pemandangan gunung yang indah. Seperti di pondok saya tuh, di Pasuruan. Ini tadi saya baru langsung. Biasanya saya hari Kamis baru datang ke Surabaya. Ini DCI sehari. Karena memang saya sudah janji, sudah komitmen. Itu pemandangannya indah. Masya Allah. Kalimat subhanallah itu untuk sesuatu yang buruk. Anak bandel. Angel dituturi, Masya Allah, iki cek nakal ya, keliru. Subhanallah gitu, Pak. Tapi orang sering Masya Allah ditempatkan untuk sesuatu yang menjengkelkan, yang buruk, tidak begitu. Nah, kenapa kok sesuatu yang menakjubkan ini? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, ya. Zat yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Asra, ingat kalimatnya memperjalankan. Bukan Nabi berjalan maunya sendiri, sakarepe dhewe ndak. Gambarannya kiai-kiai dulu menerangkan seperti semut, ya, dari Surabaya nimbrung ke kerdusnya penumpang bis ke Jakarta. Nah, nyampe di Jakarta ketemu dengan semut Jakarta. Tadi malam saya baru dari Surabaya loh. Percaya ngomong semut. Kamu jalan itu dari Surabaya ke Jakarta berapa bulan kamu? Berapa tahun? Nah, ini namanya diperjalankan. Dalam riwayat Imam Bukhari diperjalankan dengan kendaraan buruk. Buruk itu seperti bigol, ya. Bigol itu blasteran antara kuda dan himar. Tinggi juga tidak rendah, itu bigol. Nah, kecepatannya maka disebut buruk bar kilat. Kilat itu sejauh mata memandang. Kalau kita melihat ke langit ya langsung nyampe langit. Begitu. Nah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali ada di dunia. Bersyukur Pak kita kalau kita pernah ke sana. Tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk bisa nyambangi masjid yang pertama kali. Inna awwala baita wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya rumah Allah, masjid pertama kali didirikan itu adalah di Bakkah. Bakkah itu lembah. Mekah itu namanya Bakkah, lembah. Kalau udan dulu banjir karena letaknya di bawah.
Sampai sekarang juga gunungnya di atas bawah. Terus kemudian 40 tahun siapa yang bangun ini? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. 40 tahun beliau kembali ke istri pertamanya, Sarah, ya, yang ada di Palestina. Nah, beliau membangun Masjid Al-Aqsa, jaraknya 40 tahun. Ya, itu Masjid Al-Aqsa. Dua masjid ini ada keistimewaan. Pertama, kalau kita sholat di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali dibanding dengan Masjid Baitul Haq. Kalau jenengan sudah 100.000 kali sholat di sini, sampai hitung, Pak. Sehari itu kan 5 waktu, berarti tinggal bagi saja 100.000 itu berapa hari, terus ketemu berapa tahun. Itu dengan sampean umroh, sekali sholat di sana, itu sudah kalah sholat di sini tuh. Insya Allah ini. Makanya Pak, perjuangan berat lebih-lebih sekarang ini kalau mau pergi ke sana. Harus vaksin, harus PCR, harus karantina, dan tidak bisa durasi lama. Ya, bukan perkara fulus, ini perjuangannya berat sekarang. Jadi sholat di sana 100.000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa nilainya 500 kali. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah itu 1.000 kali. Singkat cerita, Rasulullah di perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit, di Mi'raj kan istilahnya. Itu tadi Isra, Mi'rajnya naik ke langit. Langit itu ada 7 lapis. Sama dengan bumi, 7 lapis. Langit 7 lapis. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7, baru Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah. Masuk akal, Ustaz. Ya memang tidak masuk akal. Tidak ilmiah. Memang tidak ilmiah. Tidak ilmiah. Tidak bisa. Ilmiah itu bisa dipelajari, bisa ditiru. Bisa dibuktikan. Bisa diobservasi. Ini iman yang bicara. Kalau ada hari ini orang tidak percaya, wajar. Dulu juga ada yang tidak percaya. Tapi konsekuensinya kalau tidak percaya bukan orang Islam, Mbak, gitu. Jadi kalau orang Islam mesti percaya, gitu. Nah, dari langit itu kata Aisyah radhiyallahu, apakah engkau melihat wajah Allah? Bagaimana saya bisa melihat Allah? Semua diliputi cahaya. Artinya Rasulullah saat itu tidak bisa melihat secara langsung. Karena terhijab dengan cahaya. Dan cahaya itu bukan Allah. Ya. Malaikat terbuat dari cahaya, tapi cahaya bukan malaikat. Cahaya ciptaan Allah, tapi cahaya itu bukan Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti di surga. Untuk sekarang kita tidak disiapkan oleh Allah indera kita ini untuk melihat, mendengar, merasakan Allah. Tidak bisa. Rasulullah aja tidak bisa. Bagaimana saya melihat? Wong semua cahaya, kata Rasulullah SAW. Lalu singkat cerita pulang. Nah dari situ itu turun, ya cerita yang sudah terkenal Pak ya, membawa oleh-oleh sholat 50 waktu. Ya 50 waktu. Andaikan ini Rasulullah tidak ketemu Nabi Musa, terus dibawa pulang saja. Nah, 50 waktu, dah kok bernyambut gawe Pak. 50 waktu. Sehari 24 jam. Setengah jam sholat. Setengah jam mana sholat. Tidak cukup. Akhirnya apa yang terjadi? Minta keringanan diturunkan oleh Allah. Sudah 5 waktu kesimpulannya selesai. Kata Nabi Musa, minta keringanan lagi. Tidak. Saya sungkan sama Allah. Karena kata Allah 5 waktu ini sama nilainya dengan 50. Karena 1 dikalikan 10. Akhirnya pulang para jamaah sampai sebelum subuh ini. Ketemu di jalan sama Abu Jahal. Muhammad, kamu dari mana malam-malam begini? Saya baru ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke langit
sampai langit ke-7 Sidratul Muntaha, ketemu Allah, terus pulang lagi balik ke Masjidil Haram. Abu Jahal megang kepala mikir. Sudah pasti tidak percaya. Cuma mikirnya ini dapat isu bagus ini, berita bagus untuk menjatuhkan Muhammad. Nah, akhirnya boleh saya mengumpulkan orang-orang. Nanti kamu ceramah, temanya Isra Mi'raj. Jadi panitia pengajiannya itu Abu Jahal. Orang-orang dikumpulkan, habis subuh dikumpulkan, Rasulullah pidato singkat. Saya tadi malam habis dimi'rajkan oleh Allah. Sampai ke langit, sampai ke sini, ke Masjidil Haram. Orang pada pegang kepala, ada yang tontok-tontokan. Temen tadi, kata Abu Jahal, Muhammad wis pikirane. Stres dia, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, makanya omongannya ngelantur. Tuh, gendeng kan? Nah, gitu. Abu Jahal punya isu ya untuk menjatuhkan Rasulullah SAW. Saat itu para jamaah, orang yang imannya separuh-separuh langsung murtad. Sudah bukan pemimpin seperti ini, omongnya tidak karu-karuan. Sudah, saya tidak yakin ini, sudah tidak bisa dipercaya, ini stres ini Nabi. Sudah. Yang imannya mantap jadi ragu. Masa sih? Kok kayak gini? Biasanya tidak gini. Jadi saat itu hampir separuh yang murtad. Ada satu orang namanya Abu Quhafah. Waktu pertemuan itu tidak hadir, dia dagang luar kota. Orang ini dicegat sama Abu Jahal. Mendengar Abu Quhafah mau masuk ke Mekah, dicegat di gapuranya. Cegat, sebentar. Mumpung kamu belum masuk, ada isu bagus. Kemarin itu Muhammad habis dari langit. Dalam waktu semalam ke Palestina, ke langit. Orang-orang dikumpulkan, dia ceramah seperti itu. Kamu percaya? Benar tak berita ini? Ya benar, ngomong sendiri Muhammad. Saya panitia pengajiannya. Banyak orang yang hadir, saksinya banyak. Tahu nggak? Kalau benar itu omongannya Muhammad kekasihku, lebih dari itu saya percaya. Wah, Abu Jahal langsung pegang kepala, gendeng ini. Bahasa kita gitu. Tambah tak karu-karuan. Maka Abu Quhafah ini yang biasa diberi gelar siapa, Pak? Abu Bakar. Mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu apa maknanya? Di tengah semua orang tidak percaya, dia percaya. Itu As-Siddiq. Nah, begitu. Kemudian singkat cerita, oleh-olehnya sholat 5 waktu para jemaah. Jadi satu-satunya syariat yang Allah memanggil Nabi berhadapan langsung, face to face, namun Nabi terhijab cahaya tadi, itu sholat. Ini ibadah sangat besar. Jadi benar ada istilah kita hidup ini untuk sholat. Nunggu waktu sholat disambi kerja. Begitu waktu sholat masuk, tinggalkan kerja wong sambian. Yang utama ini sholat. Kuliah, begitu masuk sholat tinggal. Yang utama sholat, kita ini hidup untuk sholat. Kenapa? Karena pertama kali yang ditanya oleh Allah, kelakuan atau amal kita di dunia ini bukan kuliah kita, bukan kerja kita, tapi sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amal yang pertama kali yang dihisab, dihitung oleh Allah bukan sodakonya, bukan puasanya, bukan haji, bukan umroh, bukan bantu orangnya, ya bukan, tapi sholat. Idza sholuhat sholuha sa'iru amalu kullu. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya ini dianggap baik. Apabila buruk sholatnya, kualitasnya, ya sholat, tapi tidak yuqimunas sholat, tidak mendirikan sholat, sekedar yaf'alunas sholat, mengerjakan sholat. Yang dituntut oleh Allah itu yuqimunas sholat,
mendirikan sholat. Kalau dia mendirikan sholat, berarti dia sholatnya baik. Tapi kalau hanya sekedar gugur kewajiban, teledor, asar, gandeng, maghrib, disebut sarif. Udah pertanyaan, Ustadz apa bisa dijamak asar sama maghrib? Ya apa dek kabeh diringkes jadi situ ae wis. Ya apa? Udah kober Ustadz. Udah kober itu ada. Islam itu mudah. Adinu yusrun. Islam itu agama yang mudah. Kenapa jadi sulit sholat? Karena yang dominan hawa nafsu. Itu tadi loh. Tidak merasa sholat itu pekerjaan utama. Pekerjaan utama kita itu sholat. Berapa menit sih? 5 menit sholat, 10 menit sampai sama jalannya ke masjid itu. Ya kan? Tidak lama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan sholat. Ibadah sholat ini ibadah yang agung, oleh-oleh dari Rasulullah, dari bepergian. Satu-satunya manusia yang pergi ke langit sampai ketemu Allah, dan tidak ada pernah manusia lagi seperti beliau yang lencer ke langit. Tidak ada. Itu dapat oleh-oleh sholat. Maka sampai Nabi Musa itu kepingin, Pak. Dalam hadis qudsi dalam hadis ya disebutkan bahwa Nabi Musa itu kepingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Itu tadi ada keistimewaan, dapat amalan yang mulia dari Allah Ta'ala, yaitu sholat. Jadi kalau hari ini banyak kita ini ribut, gimana supaya selamat dari COVID, supaya dagangan saya lancar, minta ustadz, minta kiai, ijazah, amalan apa. Ya ini Bang, sholat ini tidak ada lain. Sholatnya beres, semua dibereskan sama Allah. COVID minggat, berani dekat-dekat orang sholat. Setelah ya, nah gitu. Jadi masya Allah di sini, alhamdulillah istiqomah. Saya harapkan juga nanti kalau terawih itu tetap diadakan Pak, ya, tetap ada jamaah terawih, juga ada kultum, walaupun ya diatur sedemikian rupa. Ya. Jangan sampai seperti beberapa ya, di awal-awal 2 tahun lalu itu masjid besar, sampai masjid yang saya urus di sana tuh Perak itu ditutup juga. Tapi bukan saya, oleh takmir yang lain ditutup masjid besar ditutup. Ya, dibuka tetap dibuka, jangan menutup masjid. Ya, begitu jamaah yang dimuliakan oleh Allah.